Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua anak-anakku di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan yang prima kepada kita semua. Teman-teman, seluruh keluarga yang ada di rumah, semoga selalu prima, diberi kesehatan oleh Allah, dan kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Pelajaran biologi kali ini sampai pada materi metabolisme. Metabolisme dalam hal ini bagian katabolisme. Oke, sebelum melanjutkan materi kita, mari kita berdoa bersama, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar, memberi pengetahuan, membuka akal pikiran kita semua agar kalian mudah memahami pelajaran yang akan kita bahas bersama. Oke, sebelum kita pada materi inti, kita lihat kompetensi inti yang akan kita capai dan kompetensi dasar yang akan kita capai juga. Sebagaimana biasa, pada kali ini kompetensi inti tetap masih kompetensi inti ketiga, sementara kompetensi dasarnya yaitu 3.2, memahami peranan enzim dan proses metabolisme dan menyajikan data tentang proses metabolisme berdasarkan hasil investigasi dan studi literatur untuk memahami proses pembentukan energi pada makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Indikator yang akan kita capai, kalian capai pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, kalian nanti mampu mendefinisikan pengertian metabolisme. Yang kedua, mampu mendeskripsikan tahap-tahap respirasi. Dan yang ketiga, mampu membandingkan reaksi aerob dan anaerob. Lanjut. Untuk memfokuskan peta pemikiran kalian pada materi pembelajaran kali ini, Ibu buatkan semacam peta konsep agar lebih terfokus pada materi yang akan kita pelajari. Metabolisme itu nanti ada 2 konsep yang akan kita pelajari, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu ada 2, ada yang aerob dan ada yang anaerob. Sementara yang anabolisme ada fotosintesis dan kemosintesis. Untuk pertemuan kita kali ini, kita khusus pada katabolisme. Nanti pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas anabolisme. Oke, pelan-pelan kita lihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan metabolisme. Pengertiannya, merupakan serangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme. Jadi, reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Reaksi kimia itu tidak hanya reaksi-reaksi kimia yang ada di laboratorium sebagaimana pelajaran kimia yang kalian pelajari, tetapi di dalam tubuh kita ada reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Makanya dikatakan tubuh kita mengalami metabolisme, artinya tubuh kita di dalam ini terjadi reaksi-reaksi kimia sehingga kita mampu beraktivitas setiap hari. Reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita ada 2. Ada yang katabolisme, ada yang anabolisme. Apa reaksi kimia katabolisme itu? Yaitu proses pembongkaran molekul-molekul berukuran besar menjadi molekul yang berukuran kecil-kecil. Jadi di dalam tubuh kita itu ada senyawa yang ukurannya besar. Itu dipecah-pecah menjadi senyawa yang lebih kecil. Itu namanya proses katabolisme. Sementara anabolisme kebalikannya. Senyawa-senyawa yang kecil-kecil yang ada di dalam tubuh kita itu dibentuk menjadi senyawa yang berukuran lebih besar. Jadi kalau kita simpulkan metabolisme itu adalah gabungan antara katabolisme dan anabolisme.
Kalau diartikan apa itu metabolisme? Reaksi kimia yang bersifat katabolisme, memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, dan reaksi kimia yang bersifat anabolisme, membentuk molekul yang lebih besar dari molekul yang lebih kecil-kecil. Jadi itu. Nah, sekarang di dalam tubuh kita itu reaksi seperti apa yang termasuk katabolisme dan reaksi seperti apa di dalam tubuh makhluk hidup itu yang termasuk anabolisme. Yang termasuk katabolisme di dalam tubuh kita itu contohnya pernafasan. Jadi kita bernafas di dalam tubuh itu ada reaksi kimia yang terjadi. Coba, kalau kita bernafas itu bagaimana? Menghirup oksigen, bahan pembakarnya, dan mengeluarkan CO2. Jadi katabolisme itu contohnya adalah pernafasan atau respirasi. Apa yang dibongkar yang menjadi senyawa kecil itu apa? Yang dibongkar itu adalah glukosa. Jadi kita makan melalui mulut, setelah sampai di usus menghasilkan yang namanya karbohidrat kan. Menghasilkan karbohidrat, kita makan nasi, makan kentang. Itu setelah sampai di dalam usus, kentang dan nasi itu menjadi karbohidrat. Kemudian bernafas kita dari hidung, menghirup oksigen. Oksigen itu setelah sampai di dalam tubuh bertemu dengan karbohidrat tadi yang dari makan, akhirnya terjadi reaksi. Karbohidrat tadi dibakar oleh oksigen. Dibakar senyawa karbohidrat yang besar tadi menjadi senyawa yang kecil-kecil, yaitu berupa energi. Makanya sebenarnya kalau kita bernafas itu tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Dari mana energinya? Dari pembongkaran karbohidrat yang dimakan melalui mulut sampai di usus menjadi karbohidrat. Itu yang dibakar oleh oksigen menjadi senyawa yang lebih kecil yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Kita lihat proses sebenarnya. Pelan-pelan. Ini perlu konsentrasi yang tinggi agar kalian bisa memahami proses katabolisme. Lihat, katabolisme, reaksi penguraian, ya kan? Senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas enzim. Apa peranan enzim di dalam tubuh? Yaitu mempercepat reaksi, memperendah energi yang diperlukan dalam reaksi, itu enzim. Jadi, senyawa yang ada di dalam tubuh itu akan lebih cepat reaksinya apabila dibantu oleh enzim. Oke, lanjut. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP. ATP ini adenosin trifosfat. Energi, namanya energi yang ada di dalam tubuh kita itu adalah ATP. Namanya energi yang ada di dalam sepeda motor itu namanya bensin. Namanya energi yang ada di pesawat itu namanya fatur. Iya. Nah, ada energi yang bernama solar, ada energi pada kompor namanya LPG, ada energi pada kompor minyak namanya minyak tanah. Itu energi semua. Begitu juga energi yang ada di dalam tubuh kita itu namanya ATP. Jangan sampai ditanya oleh orang lain, apa nama energi yang ada di dalam tubuh kita, manusia, hewan? Apa namanya? ATP. Jangan nyebut bensin, jangan nyebut solar, jangan nyebut yang lain ya. Jadi energi itu yang ada di dalam tubuh kita namanya ATP. Ingat, energi itu adalah ATP untuk tubuh makhluk hidup. Kalau untuk tubuh yang lain banyak. Nah, contoh peristiwa katabolisme itu adalah respirasi atau pernafasan. Paham ya? Nanti kita bahas seperti apa itu pernafasan. Pernafasan itu ada dua, ada yang aerob,
ada yang anaerob. Ada pernafasan yang membutuhkan oksigen. Ada pernafasan yang tidak membutuhkan oksigen. Yang membutuhkan oksigen itu namanya aerob. Kita manusia kalau bernafas perlu oksigen tidak? Perlu, berarti kita termasuk aerob. Ada juga makhluk hidup lain yang tidak memerlukan oksigen, namanya anaerob. Contoh, kalau membuat tape dari ubi kayu itu, setelah dikasih ragi, ragi itu jamur. Ragi itu adalah jamur. Nah, setelah dikasih ragi, agar raginya hidup, agar jamurnya hidup, ditutup rapat. Tutup pakai daun, pakai sapu tangan, ditindih pakai batu serapat-rapatnya agar jamurnya di dalam baskom itu tempat pembuatan tape hidup. Kalau jamurnya hidup, maka jamur itu akan menguraikan ubi kayu yang ada di dalam. Jadi jamur itu termasuk apa? Aerob apa anaerob? Anaerob. Beda dengan kita manusia. Kita manusia masuk yang aerob. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Respirasi aerob pada kita. Ada 4 tahap. Mohon maaf dulu ya. Nah, ini. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahapan. Jadi kita bernafas itu ada 4 tahapan. Glikolisis, dekarboksilase oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Jadi proses pernafasan kita itu dilakukan bertahap. Tahap ini dulu, B, C, sampai transport elektron. Kita mulai dari tahapan glikolisis. Ini, apa sih glikolisis? Itu berasal dari kata glukosa. Glikolisis berarti glukosa yang lisis, yang pecah. Glikolisis adalah proses pembongkaran glukosa. Ini pengertiannya. Glikolisis adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat. Glukosa itu tersusun atas 6 atom karbon. Glukosa itu kan C6H12O6. Itu kan namanya glukosa C6H12O6. Jadi C-nya 6. Ya, C6 ini nanti dipecah menjadi 2 yang terdiri dari atomnya 3. 3 atom C. 3 atom C itu namanya asam pirufat. Lihat skemanya ini. Nah, di atas 6 karbon glukosa. Berarti ini glukosa. Glukosa yang terdiri dari 6 karbon. Bulatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulat. Berarti 6 karbon. Pertama, setelah dipecah menjadi paling bawah, lihat. 2. Berapa karbonnya? 3, 3, iya kan? Nah, karbon 3 ini namanya pirufat. Pirufat. Berarti glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa 6 karbon menjadi apa namanya? Asam pirufat 3 karbon. 1 glukosa menghasilkan berapa asam pirufat? 2. Ya. Paham ya glikolisis? Proses pemecahan glukosa 6 karbon menjadi senyawa yang lebih kecil, yaitu senyawa 3 karbon. Namanya apa? Pirufat atau asam pirufat. Nah, dalam proses ini dilihat 6 karbon dipecah menjadi 6 karbon juga menghasilkan ATP. Ini ada tanda panah merah keluar. Berarti perlu masuk ATP mengeluarkan 2 ADP. Tadi apa sih ATP itu? Energi kita. Berarti proses pemecahan 6 karbon ini memerlukan energi. Lah ini. Kemudian ada lagi yang di bawah. 3 karbon asam fosfat. Nah, gula fosfat ini 3 karbon gula fosfat diubah menjadi 3 karbon pirufat. Lihat, memerlukan energi apa menghasilkan energi? Lihat panahnya. Oh, ATP-nya keluar. Berarti menghasilkan energi. Dan menghasilkan NADH. NADH ini energi juga. Tapi energinya belum siap pakai.
Ya, NADH ini juga energi juga namanya. Jadi di dalam tubuh itu ada ATP, ada NADH. Hanya saja energi yang berupa ATP ini energi yang siap pakai. Tetapi yang energi NADH ini belum siap pakai. Bagaimana caranya nanti untuk siap pakai? Dirubah dulu nanti. Jadi NADH ini untuk diperlukan di dalam tubuh menjadi energi harus diubah dulu menjadi ATP baru nanti bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Sekarang prinsipnya yang glikolisis pokoknya 6 karbon glukosa diubah menjadi 3 karbon pirufat. Bahannya 1 karbon glukosa, 1 glukosa menjadi 2 asam pirufat. Menghasilkan ATP, menghasilkan berapa ATP yang dihasilkan di sini? 1, 2. 2 ATP. Jadi dalam proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 energi yang siap pakai dan 2 energi yang belum siap pakai yaitu NADH. Oke. Hasil dari glikolisis ini, asam pirufat ini yang dibawa masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan dekarboksilase oksidatif. Kita lihat, setiap asam pirufat tadi yang dihasilkan akan diubah di tahapan kedua ini menjadi asetil koenzim A. Asam pirufat ini mengalami dekarboksilase. D itu penurunan, karboksilase itu proses penguraian karbon. Jadi karbonnya tadi yang asam pirufat berapa? Yang 3 kan? Kita lihat skemanya. Nah, ini. Asam pirufat ini kan berasal dari siklus yang pertama, dari tahapan yang pertama yaitu glikolisis asam pirufat. 3 karbon, 1, 2, 3. Dipecah menjadi 2 karbon. Nah, 2 karbon ini sudah bukan asam pirufat lagi namanya, tapi apa? Asetil koenzim A. Nah, perlu energi atau menghasilkan energi di dalam peristiwa dekarboksilase ini? Kita lihat anak panahnya. Oh, menghasilkan energi, tapi energinya apa namanya? NADH. Energi yang belum siap pakai, tapi menghasilkan energi dan menghasilkan hasil samping juga yang bernama apa? CO2. Ini panahnya. Nah, koenzim A masuk ke dalam proses reaksi, nanti keluarnya menjadi CO2. Jadi menangkap karbon yang dilepas oleh asam pirufat. Asam pirufat kan karbonnya 3. Kok menjadi 2? Kemana karbonnya? Dilepas oleh asam pirufat karbonnya. Nah, karbonnya itu ditangkap oleh koenzim A menjadi CO2. Paham ya? Jadi kita lihat hasil akhir dari proses dekarboksilase itu apa? 2 asetil koenzim A dan 2 molekul NADH. Kok 2 Bu ini kok 1? Iya, karena yang ini yang digantikan hanya asam pirufat 1. Tadi kan dikatakan bahwa di glikolisis itu asam piruvatnya berapa? 2. Jadi ini 1 mewakili menghasilkan NADH dan CO2. Kalau 2 menjadi berapa NADH-nya? 2 dan CO2-nya juga 2. Oke. Semoga paham ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Siklus Krebs. Siklus Krebs ini diberi nama karena yang menemukan adalah Pak Hans Krebs. Pak Hans Krebs yang menemukan, maka dikatakan siklus Krebs. Namanya siklus ya nak ya, namanya siklus. Mesti berputar. Siklus itu kan berputar. Mesti berputar, merupakan tahap ketiga dari respirasi aerob. Nah, ya apa bang hasilnya? Dalam siklus Krebs nanti akan dihasilkan molekul NADH, FADH, dan ATP. Lihat prosesnya. Nah, jangan terpecah dulu konsentrasinya. Pelan-pelan. Di atas tadi apa hasilnya dekarboksilase oksidatif? Asetil koenzim A. Ini hasilnya. Asetil koenzim A. Ini hasilnya tahapan yang kedua tadi ya, dekarboksilase. Masuk ke siklus ini, ke rantai ini. Asetil koenzim A bertemu dengan asam asetat. Nah, ini kan
bertemu dengan asam asetat menjadi asam sitrat. Jadi asetil koenzim A bertemu dengan asam asetat menjadi asam sitrat. Asam sitrat nanti akan diubah menjadi sitrat nanti, mohon maaf, sitrat akan diubah menjadi asam sitrat. Lihat panah, ada panah merah yang keluar. Pengubahan sitrat menjadi asam sitrat mengeluarkan atau menghasilkan apa? Air. Oke, selanjutnya asam sitrat akan diubah menjadi asam isositrat. Nah, ini panahnya. Lihat, panahnya masuk apa keluar ini? Ada yang masuk. Apa berarti? Oh, perlu air. Jadi reaksi asam sitrat menjadi isositrat memerlukan air. Kalau tadi reaksi sitrat menjadi asam sitrat menghasilkan air. Kan begitu. Tahapan selanjutnya sekarang. Asam isositrat dirubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, ini asam isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Menghasilkan apa? NADH. Bagus. Menghasilkan NADH energi ya. Tapi NADH ini energi yang belum siap pakai. Ya. Selanjutnya, asam alfa ketoglutarat menjadi suksinil. Menjadi suksinil. Kita lihat menghasilkan apa? Menghasilkan NADH juga. Menghasilkan NA2 juga. Sekarang suksinil menjadi suksinat. Ini suksinil menjadi suksinat. Menghasilkan apa ini? Mengeluarkan apa? ATP. Siap pakai energinya. Nah, sekarang asam suksinat akan menjadi fumarat. Ya, menghasilkan apa? Bagus, menghasilkan FADH. Nah, FADH ini sama dengan NADH, energi yang belum siap pakai, tapi menghasilkan energi. Kemudian kembali lagi sampai ke senyawa asal. Jadi fumarat nanti akan menjadi malat. Malat di sini akan menjadi senyawa asalnya lagi namanya oksaloasetat. Kalau kita lihat, kita tidak usah ruwet-ruwet, diringkas saja. Dalam siklus Krebs ini, energi apa saja yang dihasilkan coba? 1, yang bulatan kuning, 2, 3, 4, dan 5. NADH, berapa NADH yang dihasilkan? 3 ya. 1, 2, sama 3 ini. Kemudian ATP-nya berapa? 1. FADH-nya berapa? 1. Jadi dalam proses siklus Krebs ini menghasilkan 3 NADH, kalau dikali 2 menjadi berapa? 6. Kok kali 2, Bu? Ya, karena tadi kan yang di glikolisis menghasilkan 2 macam senyawa, 2 buah senyawa. Ini kan hanya peristiwa satu saja yang Ibu perwakilkan. Jadi kalau dilihat NADH-nya di sini 3, 1, 2, 3 kali 2 berapa? 6. Akan dihasilkan 6. Kemudian FADH-nya berapa? 1 kali 2, 2. ATP-nya juga 1 kali 2 berarti 2. Kita lihat dalam siklus Krebs dari setiap 1 molekul glukosa akan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Itu dalam siklus Krebs. Jadi memang di dalam siklus respirasi ini tujuannya menghasilkan energi. Jadi kita lihat di glikolisis energi apa saja yang dihasilkan. Di tahapan yang kedua, dekarboksilase oksidatif, energi apa saja yang dihasilkan. Begitu juga di tahapan yang ketiga ini, siklus Krebs, energi apa saja yang dihasilkan. Nah, kita tadi kan bernafas menghasilkan energi nanti ujung-ujungnya. Selanjutnya, tahapan yang keempat, rantai transport elektron. Apa sih rantai transport elektron itu? Energi-energi yang belum siap pakai tadi, ada berapa macam energi yang belum siap pakai? 2 ya, NADH sama FADH. NADH sama FADH. Kalau ATP tidak
akan dirubah lagi. Jadi energi yang belum siap pakai tadi, FADH sama NADH itu masuk ke rantai transfer elektron, masuk ke sini, ke sistem membran ini. Ini kita lihat. Nah, paling kiri, paling bawah ada namanya NADH. Nah, jadi NADH, FADH masuk ke sini. Dirubah menjadi, lihat, FADH ini melepas hidrogennya. Nah, menjadi yang namanya FMH. Di-over ke quinion, di-over lagi ke sitokrom. Sitokrom lagi, di-over lagi, di-over lagi. Begitu dan seterusnya. Jadi NADH ini melepas hidrogen. Ada berapa hidrogen yang dilepas? 2. Dari FMH ke quinone menghasilkan berapa? 2. Dari sitokrom lihat lagi. Melepaskan hidrogen berapa? 2. Jadi NADH ini melepas berapa hidrogen? 6. 2 tambah 2 tambah 2. Melepaskan 6 kan? Jadi 6 hidrogen ini dikumpulkan ya jadi 1. 6 hidrogen ini masuk lagi ke membran bertemu dengan O2. O2 bertemu dengan hidrogen menjadi air. Yaitu apa? H2O menghasilkan ATP yang warna kuning. Jadi, proses penggabungan oksigen dengan hidrogen 6, proses penggabungan oksigen dengan hidrogen 6 ini menghasilkan ATP sebanyak 3. Hasil akhirnya berupa air. Jadi dalam rantai transport elektron ini hasilnya apa? Air dan ATP. Dari mana air dan ATP? Dari pengubahan NADH ini melepas hidrogennya bertemu dengan oksigen bergabung menjadi air dan menghasilkan berupa ATP. Jadi energi-energi yang tadi belum siap pakai itu dirubah untuk menjadi energi yang siap pakai berupa apa? ATP. Ya sudah selesai. Jadi proses pernafasan itu memang seperti itu, 4 tahapan. Setiap tahapan menghasilkan energi. Tahap kedua menghasilkan energi. Tahap ketiga menghasilkan energi. Tahap keempat menghasilkan energi. Meskipun energi pada tahapan 1 ada yang belum siap pakai. Pada tahapan 2 ada yang belum siap pakai energinya. Tahapan 3 di siklus Krebs juga belum ada siap pakai. Ada juga yang sudah siap pakai yang namanya apa? ATP. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan respirasi aerob. Respirasi yang memerlukan oksigen kan? Beda dengan respirasi anaerob ini. Tidak memerlukan oksigen. Ada 2 macam. Ada. Jadi pernafasan yang tidak memerlukan oksigen namanya fermentasi. Nah, ini fermentasi namanya. Jadi tidak memerlukan oksigen. Yang namanya pernafasan mesti menghasilkan energi meskipun tidak memerlukan oksigen. Kita lihat ada 2 kan katanya Ibu tadi. Ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat apabila hasilnya asam laktat. Ini, yang sebelah kanan ini. Kalau fermentasi alkohol apabila hasilnya alkohol, lihat hasilnya di bawah, etanol. Etanol ini kan alkohol. Iya. Kalau di kimia kamu harus ingat metanol, etanol. Jadi metana, CH-nya 1. Eta, C-nya 2 kan begitu di kimia. Nah, ini skemanya. Lihat fermentasi asam laktat yang paling kanan. Glukosa paling atas dirubah menjadi paling bawah namanya asam laktat, namanya fermentasi asam laktat. Menghasilkan energi. Iya, lihat. Energi yang dihasilkan apa? ATP-nya hanya 2. NADH-nya berapa? Habis. Yang atas menghasilkan NADH, yang bawah memerlukan NADH. Berarti Na2 yang dihasilkan di reaksi pertama diambil oleh NaH2 yang dihasilkan oleh reaksi kedua. Berarti hanya berapa ATP yang dihasilkan? Hanya 2 ATP. Kecil kan? Ketimbang yang pernafasan aerob tadi sampai 36 itu. 36 ATP kalau dihitung dari depan.
Begitu juga yang etanol. Nah, etanol ini glukosa yang pertama, mesti glukosa yang dirombak. Glukosa dirombak menjadi etanol. Maka namanya fermentasi apa? Alkohol atau fermentasi etanol. Kalau ini fermentasi asam laktat. Lihat energinya, apakah menghasilkan energi? Menghasilkan juga berupa 2 ATP. Paham ya, Nak ya? 2 ATP. Yang ini NADH-nya perlu menghasilkan NADH, ternyata di bawah NADH-nya dipakai. Nah, berarti meskipun dihasilkan NADH di atas, karena dipakai pada reaksi yang di bawah, maka NADH-nya klop, belen, NADH-nya habis. Hanya ATP yang dihasilkan. Semoga materi ini bisa memperjelas buku ajar yang kalian punya, yang insya Allah kamu baca tapi kurang paham. Ya, di bab berapa itu katabolisme di halaman 21 materi ajarnya. Makanya dibuka dulu materi ajarnya ya. Ini latihan soal untuk menguji pemahaman tadi. Pengertian metabolisme apa? Sudah. Pengertian katabolisme apa tadi? Penguraian ya. Pengertian anabolisme apa tadi? Pembentukan senyawa. Nah, tahapan reaksi ada berapa? 4 ya. Apa hasil akhir dari glikolisis? Apa tadi glikolisis? Dari atas ke bawah apa hasilnya? Berapa ATP yang dihasilkan di siklus Krebs? Hitung siklus Krebs tadi yang melingkar, hitung ATP-nya saja. Kemudian apa hasil akhir dari transport elektron tadi? Nah, setelah dilepas bergabung menjadi apa tadi ya? Kemudian sebutkan reaksi kimia dari respirasi. Secara keseluruhan reaksi kimia respirasi itu apa? Pernafasan itu apa? Gitu ya. Oke, semoga paham ya Nak ya. Semoga paham apa yang Ibu sampaikan. Kalau tidak paham, boleh kalian itu mengajukan pertanyaan lewat WA group biar diketahui semua pertanyaan kalian ya. Oke. Kalau bukunya belum bisa membuat kalian paham, bisa lihat di referensi berikut ini. Lihat referensinya di sini. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila Ibu menyampaikan materi ini terlalu cepat atau sangat kabur bagi kalian. Nah, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, kalian bisa dibukakan alam pikirannya supaya lebih mudah memahami ya. Oleh Allah dikabulkan. Oke, siapa penyusunnya? Ya, ini penyusunnya. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.